Halo Sobat Ambiar, aku Widya, WIDIA, tanpa Y ya. Nah, pada kali ini aku mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan teori produksi jangka panjang ke kalian semua. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian semua, pernah tidak kalian mendengarkan kata produksi? Pernah? Tidak? Nah, jika kalian udah pernah, tulis di kolom komentar ya di mana kalian pernah mendengarkan kata itu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan kata produksi, yuk simak video ini dengan baik dengan aku. Jadi teman-teman, menurut Ibu Sri Adiningsih pada tahun 1990, produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output, sehingga nilai barang tersebut bertambah. Nah, teman-teman, input yang dimaksud di sini adalah dapat berupa barang ataupun jasa yang nantinya digunakan dalam proses produksi. Nah, sedangkan output yang dimaksud di sini adalah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Jadi, dengan kata lain, produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang ataupun jasa. Nah, bisa kita lihat seperti gambar di samping pro ini, terdapat sayur-sayuran dan juga koki kan? Yang dimana kedua elemen ini adalah bagian dari input yang kemudian bakal diproses menjadi capcay, yang dimana itu yang merupakan output atau hasil akhirnya. Nah, dari sana kalian udah mengerti belum apa yang dimaksud dengan produksi? Semoga aku harap dengan penyampaian materiku ini kalian ngerti ya apa itu produksi. Nah, selain dari pembahasan tadi, ternyata proses produksi terdiri dari 4 jenis faktor produksi loh, yaitu yang pertama adalah lab atau bahan mentah yang sering disebut oleh ekonom sebagai pemberian barang yang kemudian dibeli dan diolah oleh perusahaan menjadi barang jadi. Yang kedua ada labor atau tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan produksi termasuk upaya fisik, pemikiran, kewirausahaan yang diberikan oleh orang dalam perusahaan. Nah, yang ketiga ada kapital atau modal yang dimana investasi yang berupa dalam alat bantu dalam proses produksi meliputi bahan bangunan, mesin, hingga persediaan. Nah, yang terakhir itu ada skills atau kemampuan yang diberikan oleh sumber daya manusia kepada perusahaan. Selanjutnya kita juga harus tahu nih apa fungsi dari produksi. Jadi, Sobat Ambiar, fungsi produksi adalah untuk menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan output tertentu. Nah, secara sistematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dari F, C, L, dan T. Nah, Q itu apa ya? Buat yang nggak tahu, Q itu adalah jumlah produk atau output yang dihasilkan. Nah, output yang dihasilkan ini memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh F, yaitu raw material atau bahan baku atau sumber daya alam. Nah, C itu merupakan kapital dan L itu merupakan labor atau tenaga kerja dan T itu merupakan teknologi. Nah, sebenarnya untuk menyederhanakan pembahasan fungsi produksi, maka input yang digunakan untuk menyederhanakan hanya menjadi 2 input variabel, yaitu misalnya hanya input modal dan tenaga kerja. Sehingga fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dari C dan L. Next, kita ke macam-macam fungsi dari produksi, yaitu ada 2, yaitu yang pertama ada fungsi produksi jangka pendek, merupakan fungsi produksi yang dimana paling tidak ada satu faktor produksi yang tetap. Nah, yang kedua itu ada fungsi jangka panjang, yaitu fungsi produksi yang dimana semua faktor produksi bersifat variabel atau berubah-ubah. Tadi kita kan sudah membahas mengenai macam-macam produksi.
sekarang kita lanjut yuk ke jenis-jenis produksi. Yang dimana ternyata ada 5 jenis produksi. Yaitu yang pertama ekstraksi. Artinya mengambil kekayaan langsung tanpa mengubah sifat dan juga bentuknya. Contohnya saja seperti pertanian dan juga perikanan di laut. Yang kedua, ada agraris atau mengelola sumber daya alam yang menghasilkan barang baru seperti pertanian dan juga perkebunan serta pertambangan. Nah, yang ketiga, industri atau mengelola bahan mentah atau barang baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, misalnya seperti industri otomotif. Maaf ya, nggak typo. Nah, yang keempat ada perdagangan, yaitu melakukan kegiatan menjual serta membeli barang tanpa adanya proses pengelolaan. Misalnya seperti di supermarket. Kalian pasti pernah belanja di sana kan? Nah, yang terakhir itu ada jasa, yang dimana merupakan aktivitas ekonomi antara produsen dan juga konsumen berwujud layanan, misalnya saja seperti sekolahan dan juga rumah sakit. Halo Sobat Ambiar, kenalin, nama aku Aris. Kali ini aku ingin ngejelasin apa sih itu produksi jangka panjang. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang teori produksi jangka pendek dari kelompok 6. Di sini, mari kita belajar lagi tentang apa sih itu teori produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah faktor produksinya yang dianggap tetap. Beda halnya dengan di produksi jangka panjang, perusahaan dapat mengubah tenaga kerja, modal sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Karena dalam produksi jangka panjang, faktor produksinya bersifat variabel. Nah, karena semua outputnya bersifat variabel, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F dalam kurung L per K, atau jumlah output sama dengan jumlah tenaga kerja dan juga jumlah modal. Nah, Sobat Ambiar, perlu kalian ketahui, produksi jangka panjang sudah dapat ditetapkan dalam waktu tertentu, seperti 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa dalam waktu 1 tahun mereka sedang melakukan produksi jangka panjang. Namun, untuk lebih pastinya, kita bisa melihat input yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti faktor-faktor produksi yang mereka lakukan itu bersifat variabel atau bisa dirubah dalam waktu tertentu. Nah, Sobat Ambiar, perlu kalian ketahui karakteristik dari produksi jangka panjang, yaitu di mana faktor produksinya dapat berubah, contohnya seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dari apa sih tujuan dari perusahaan itu. Hal ini sama teorinya dengan perilaku konsumen. Nah, dalam teori produksi, hal yang harus dibuat bukan tingkat kepuasan yang sama, melainkan tingkat produksi yang dibuat menggunakan kombinasi dua variabel, yaitu tenaga kerja dan juga modal usaha. Alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi dua macam faktor produksi untuk mendapatkan output yang sama sering juga dikenal dengan kurva isokuan. Nah, apa sih itu kurva isokuan? Secara harfiah, iso berarti sama dan kuan berarti jumlah. Nah, untuk mengetahui tentang kurva isokuan lebih lanjut, materi ini saya serahkan ke Kak Siska. Kak Siska. Kenalin, aku Siska. Aku di sini akan menjelaskan materi mengenai kurva isokuan. Apabila kalian belum mengetahui lebih jelas terkait kurva isokuan, kalian bisa simak video ini. Next, baik, di sini Kak Siska akan melanjutkan materinya. Jadi, apa sih itu kurva isokuan? Nah, kurva isokuan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang menghasilkan jumlah output yang sama. Dapat kita lihat pada grafik di samping ini yang menunjukkan bahwa grafik itu bisa kita lambangkan sebagai X dan Y, atau bisa kita artikan di mana Y-nya itu merupakan tenaga kerja dan X-nya itu berupa modal. Seumpama seperti ini. Pada tabel 1 itu dijelaskan bahwa misalkan pada tenaga kerja itu membutuhkan 6, maka modal yang dibutuhkan 1 unit. Dan terus menurun sampai di titik di mana tenaga kerjanya itu 1 unit dan modal yang dibutuhkan itu adalah 6 unit.
Baik, bisa kita lihat pada tabel di samping ini, di mana terdapat kombinasi antara tenaga kerja dengan modal yang bisa kita umpamakan pada suatu perusahaan. Nah, anggap saja perusahaan sepatu nih. Nah, perusahaan sepatu ini menggunakan kombinasi A. Kombinasi A ini terdiri dari 1 unit tenaga kerja dengan 6 unit modal yang bisa menghasilkan 1000 unit pasang sepatu. Begitupun dengan kombinasi selanjutnya yang akan menghasilkan jumlah pasang sepatu yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait karakteristik kurva isoquant. Kurva isoquant ini memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan indifference kurva, di mana kurva isoquant ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki slope atau kemiringan yang negatif. Titik-titik di sepanjang isoquant survei itu mengombinasikan antara penggunaan modal dengan penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan jumlah output yang sama. Untuk mempertahankan jumlah output yang sama ini, tentunya penambahan di salah satu outputnya itu harus mengorbankan input lainnya. Dengan kata lain, saat produsen menambahkan jumlah tenaga kerjanya, misalnya, makanya kompensasinya jumlah modal itu harus dikurangi. Begitulah sebaliknya. Hal inilah yang membuat kurva isoquant mempunyai kurva yang menurun atau bisa kita sebut sebagai downward sloping. Yang kedua, cembung ke arah koordinat. Bentuk kurva ini cembung didasarkan pada asumsi tingkat substitusi teknis marginal atau marginal rate of technical substitution yang terus berkurang. Nah, marginal rate of technical substitution ini atau yang bisa kita singkat MRTS didefinisikan sebagai jumlah salah satu input yang harus dan dikorbankan dan digantikan oleh input. Yang kedua, cembung ke arah koordinat. Bentuk kurva ini cembung didasarkan pada asumsi tingkat substitusi teknis marginal atau marginal rate of technical substitution yang terus berkurang. Nah, marginal rate of technical substitution ini atau yang bisa kita singkat MRTS didefinisikan sebagai jumlah salah satu input yang harus dan dikorbankan dan digantikan oleh input lain untuk mempertahankan jumlah input yang sama. Kita ambil contoh pada tabel 1. Saat produsen mengubah kombinasi dari A menjadi kombinasi B, produsen harus mengorbankan 3 unit modal untuk menambah 1 tenaga kerja. Dengan demikian, tingkat substitusi teknis marginal yaitu yang sebesar 3:1. Kemudian jika produsen menambah 1 tenaga kerja lagi, maka produsen harus mengorbankan 1 unit modal atau MRTS yang bisa kita bandingkan dengan 1:1. Lalu jika produsen kembali menambah 3 tenaga kerja, jumlah modal yang harus dikorbankan sebanyak 1 unit atau bisa kita sebut dengan MRTS 0,33:1. Jika kita perhatikan nilai MRTS ternyata terus menurun, atau bisa kita lihat langsung grafiknya di samping. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu semakin ke kanan semakin banyak output yang dihasilkan. Jika diminta menentukan pilihan, tentunya produsen akan memilih tingkat produksi yang paling tinggi dengan jumlah output yang sudah ditentukan. Posisi isoquant yang lebih tinggi atau lebih ke kanan menggambarkan bahwa jumlah tenaga kerja dan modal yang lebih banyak. Nah, posisi isoquant tersebut dapat memberikan jumlah hasil produksi yang lebih tinggi atau bisa kita lihat pada grafik di samping ini. Selanjutnya yang keempat yaitu sesama isoquant curve tidak saling berpotongan. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi mengapa sih sesama isoquant itu tidak boleh saling berpotongan, maka bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Secara definitif, isoquant kurva atau kurva isoquant itu menggambarkan berbagai kombinasi yang penggunaan inputnya itu menghasilkan output yang sama. Sekarang kita andaikan Q1 dengan Q2 berpotongan di titik A, maka jumlah output titik A dan titik B adalah sama yang berada di Q1.
Lalu jumlah output di titik A dan titik C adalah sama, berada di Q2. Nah, sesuai asumsi konsistensinya, karena A sama dengan B dan A sama dengan C, maka seharusnya B juga sama dengan C. Artinya adalah bahwa produsen harus memproduksi jumlah output yang sama titik B dan titik C. Namun pada kenyataannya kombinasi B lebih banyak menggunakan modal daripada kombinasi C. Jadi, secara logis berdasarkan asumsi tadi, produsen itu mustahil memperoleh jumlah output yang sama dari kombinasi B dan C. Itulah sebenarnya kurva isokuan ini tidak mungkin bisa saling berpotongan. Baik, sekian dari penjelasan Kak Siska. Untuk selanjutnya akan Kak Siska kembalikan ke Kak Widya. Bye-bye. Waduh, ternyata sudah selesai nih pemaparan dari Kak Widya, Kak Siska, dan juga Kak Aris. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan hal yang positif kepada kalian semua ya. Dan juga dengan apa yang kami sampaikan kepada kalian bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang teori produksi jangka panjang ya. Dan apabila terdapat kesalahan kata yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu di next materi berikutnya. Ditunggu ya. See you!